Halo semuanya, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Nah, perkenalkan, nama saya Maria Aurelia Rafka dari Fakultas Arsitektur dan Desain, jurusan DKV angkatan 2020 dengan NIM 20L10002. Pada video kali ini saya akan membahas desain visual tercetak yang ada pada rumah saya. Nah, kali ini saya akan membahas desain visual tercetak yang terdapat pada cover buku novel yang berjudul Dan Hujan Pun Berhenti. Novel ini bergenre angst. Sebelum memasuki pembahasan inti, di sini sudah ada yang pernah membaca buku ini belum? Nah, bagi yang belum, di skip aja lah ya. Soalnya kan nggak enak nih spoiler nih. Kan nggak enak. Canda. Jangan dianggap serius ya. Pertama, kita ini akan membahas sinopsisnya dulu ya. BTW, kalau kalian misalnya, ini kan genre novelnya kan angst ya, itu isinya kan kelam. Jadi kalau kalian merasa terganggu tuh lebih baik di skip aja kan, soalnya kan ini topiknya sensitif, takutnya kan nggak enak ya. Kalau misalnya nggak nyaman, skip aja lah ya. Nah, kita akan membahas hipnosisnya terlebih dahulu nih. Menurutku ini hipnosisnya agak sedikit panjang ya, sebab apabila dijelaskan secara ringkas itu untuk menjelaskan covernya novel itu nanti ada yang kurang gitu, kayak ini apa ya begitu. Nah, isi novelnya itu berisikan seorang karakter laki-laki bernama Leo. Ia berasal dari keluarga yang broken home, dimana orang tuanya itu selalu bertengkar, dan ia juga memiliki trauma atas kepergian gebetannya di masa waktu ia kecil, si Iris, mana Iris adalah korban kecelakaan tabrak mobil pada malam hari di waktu hujan. Nah, Leo sendiri ini tinggal sendirian di apartemen yang telah disewakan oleh kakaknya demi pelarian dari kedua orang tuanya. Leo sendiri di lingkungan sekolahnya terlihat biasa saja, namun ketika di luar dari lingkungan sekolahnya, ia menjadi preman bersama geng teman-temannya di satu sekolahan. Suatu saat ketika ia bersama teman-temannya sedang tawuran bersama anak-anak yang sok kaya, ketika ia mau mengobati dirinya menghindar, si Leo memasuki kamar mandi. Nah, di kamar mandi ia melihat adegan seorang cewek yang hendak melakukan percobaan untuk mengakhiri cewek itu bernama Spiza. Cewek itu adalah cewek yang ia temui pada saat cewek itu menggantungkan boneka Teru-Teru Bosu. Boneka Teru-Teru Bosu tersebut digantungkan oleh Spiza saat ia mau pulang sekolah di pohon. Leo tidak bisa menyelamatkan seutuhnya, hanya bisa membangkitkan harapan Spiza untuk tetap hidup. Akhirnya mereka pun diselamatkan oleh guru BB Pak Hikmat, dan karena insiden itu Leo mengenali Spiza dan berteman dengannya. Namun seiring lamanya berteman, kemudian berujung PDKT hingga berkenalan lebih lanjut. Hari kemudian hari, akhirnya kenakalan dan temperamen yang dimiliki pada Leo pun terkontrol dengan baik, maupun dalam menyelesaikan permasalahan dengan temannya ataupun dengan musuhnya di luar sekolah. Karena gaya dan sikap berbicaranya bisa mengingatkan Leo pada gebetan masa kecilnya kembali, yaitu Iris, dan Spiza pun terlanjur nyaman dengan Leo pula. Namun, setiap Leo membicarakan Iris pada Spiza pun merasa bersalah, karena Spiza lah yang mengendarai mobil pada waktu hujan malam di mana Iris mengalami kecelakaan dan tertabrak. Kejadian tersebut terjadi secara ketidaksengajaan karena pada waktu itu mereka semua sedang mengalami have fun, dan Spiza sendiri pada waktu hujan itu ia merasa susah fokus karena waktu itu hujannya deras banget sehingga tidak dapat melihat dan fokus apa yang dihadapi di jalan pada saat itu. Namun semua teman-temannya meninggalkannya karena merasa ketakutan juga, sehingga menimbulkan rasa tidak tanggung jawab, dan akhirnya Spiza menanggung dirinya sendiri. Karena menanggung dirinya sendiri, dia tidak kuat dan ia merasa bersalah akan melakukan itu. Itulah alasan mengapa ia terlebih dahulu melakukan untuk mengakhiri. Hal inilah yang membuat Leo marah, membenci dirinya sendiri dan hidupnya. Ia pun meninggalkan Spiza dan kembali dalam permasalahannya dalam kedua orang tuanya dan temannya. Teruskan dengan beberapa sahabatnya yang ada pada geng premannya.
dan konflik keluarganya selesai ketika anggota keluarganya salah satunya kembali dan damai dan menyadari kesalahannya meski tidak bersama ibunya karena ibunya mengakhiri karena rasa bersalah, dan hubungan Spisha dengannya kembali damai dan saling menerima bantuan beberapa temannya, dan kejadian mulai membaik di keluarga dan membuat pandangannya berubah dan lebih memaafkan orang lain. Begitulah isi dari hipnosisnya. Maaf apabila terbata-bata karena pada saat ini saya kondisinya dengan tidak enak badan sih. Bagi kalian yang skip hipnosisnya bisa aja cek link deskripsi video ya buat bukunya. Kalian bisa baca-baca sendiri sih kan, soalnya kan itu disturbing kan isi ceritanya. Kalau kalian mau baca sendiri ya baca aja gitu. Nah, mulai sekarang kita akan membahas cover novelnya sendiri. Nih, yuk langsung aja ya. Nah, ini adalah cover dari novel tersebut. Dari cover novel ini memiliki beberapa banyak komponen-komponen yang dapat kita bahas pada hari ini. Pertama, yang menurut saya menarik di sini adalah tipografinya sih. Tipografi dari judul bukunya. Tipografi dalam judul tersebut ini memiliki banyak elemen-elemen yang bisa kita bahas. Mulai dari penggunaan fontnya yang bisa kita lihat itu font serif, kemudian dengan warna merah tua kering yang melambangkan bercak seperti darah kering. Kemudian terdapat beberapa elemen-elemen visual seperti ini yang melambangkan darah yang bercampur dengan air memudar. Ini melambangkan banyak sekali. Pada bercak merah yang darah ini yang kering ini itu melambangkan ketika insiden Spisha melakukan percobaan ingin mengakhiri di kamar mandi yang ditemukan oleh Leo dan diselamatkan oleh guru BK. Nah, di sini juga melambangkan kejadian insiden di mana Spisha menabrak teman gebetan masa kecilnya Leo, yaitu Iris yang tertabrak mobil. Pada saat itu juga harinya hujan. Dan penggunaan pada merah tua sendiri ini mewakilkan perasaan Leo dan Spisha sendiri selain melambangkan darah, yaitu terdiri dari kesal, amarah, keputusasaan, dan terhadap diri sendiri dan dendam. Nah, ini bisa dipadu dengan font serif yang tipis, itu melambangkan bahwa kokoh dan memberikan kesan walaupun sekecil apapun yang terjadi bisa memperkuat sesuatu yang dilakukan orang dalam tindakannya. Dan ini juga mewakilkan kesedihan yang terpendam. Kesedihan tersebut adalah kesedihan antara dua tokoh ini, Leo dan Spisha, pada sedikit mereka masing-masing. Nah, dalam penulisan judulnya itu yaitu terdiri dari layout ini yang dipakai menggunakan center, mewakilkan isi cerita bahwa novel ini sebagian besar berisikan amarah, emosi, keburukan, dan kelam yang dimana menjadi sudut pandang tokoh utama Leo. Nah, kemudian kita melihat pada ilustrasi simple di sini yang terdiri dari ilustrasi Teru Bozu, yaitu pernak-pernik boneka Jepang yang sudah saya jelaskan pada awal hipnosis sebelumnya. Bagi yang melihat, memiliki arti untuk mencegah datangnya hujan. Hal ini selain menyimbolkan ketidaksukaan Leo dan Spisha terhadap hujan, di mana semua peristiwa kelam dimulai terjadi, namun juga memberikan pesan bahwa kesedihan apapun yang kita alami harus kita hadapi dan tetap kita mengharapkan yang terbaik. Terakhir yang bisa kita lihat dari cover ini yaitu penggunaan warna putih pada keseluruhan latar belakang covernya. Warna putih ini melambangkan banyak arti, bisa alam setelah meninggal, kebahagiaan abadi, bisa juga melambangkan keberhasilan. Keberhasilan di sini yaitu pertama bisa mewakilkan arwah Iris yang bahagia melihat Leo bisa move on dari segala permasalahannya, bisa keadaan keluarganya, hubungannya dengan Spisha yang kembali membaik pada di ending cerita, ataupun harapan Leo yang tumbuh kembali akan kebahagiaan, serta pesan melengkapi pesan yang disampaikan pada ilustrasi tersebut Teru Bozu, bahwa bagaimanapun manusia semua adalah baik dan merupakan guru bagi setiap manusia. Sekian dari saya ya. Sudah sampai sini dulu. Kapan-kapan saya carikan buku yang rada bahagia nih supaya bisa refresh dari ketegangan
yang ada. Maaf ya apabila terganggu dan dari pengucapan saya yang terbata-bata atau saya agak latah ataupun agak saya kecepatan ini, mohon dimaafkan ya. Atau juga kesalahan teknis juga atau bahasa tubuh yang sama saya mengajar apabila terkesan monoton, terhambat. Terima kasih ya sudah menonton, bye bye.